Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang biofarmaseutika sediaan oftalmik. Baik, yang pertama kita masuk pada barrier biologis mata. Yang pertama itu ada anatomi kornea, yaitu terdiri dari yang biasa disebut dengan trilapis, yaitu kornea ini adalah sawar utama yang harus ditembus obat mata. Nah, kornea itu ada tiga lapis atau trilapis, yaitu yang pertama ada epitel, stroma, dan endotel. Yang kedua itu ada konjungtiva dan sklera. Nah, konjungtiva dan sklera ini dia membentuk sistem pertahanan yang berlapis. Konjungtiva itu melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan bola mata, sedangkan sklera ini adalah lapisan putih mata yang dapat menjadi jalur alternatif untuk obat dan besar yang tidak menembus kornea, terutama menuju segmen posterior. Yang ketiga itu mekanisme pembersihan alami, yaitu yang pertama itu lacrimal turnover, yaitu cairan air mata yang diperbarui sekitar 16% per menit. Artinya konsentrasi obat di permukaan mata itu turun terus-menerus. Yang kedua itu ada nasolacrimal dryness, yaitu kelebihan cairan termasuk obat yang mengalir ke saluran hidung. Kedua, kita masuk pada hambatan prekorneal, yaitu yang pertama volume sangat terbatas. Itu kapasitas kantong konjungtiva itu hanya kurang lebih 7-10 mikroliter, sementara satu tetes obat mata itu volumenya sekitar 30-50 mikroliter, sehingga sebagian besar itu akan langsung meluap keluar sebelum sempat diserap. Yang kedua itu laju turnover yang tinggi, yaitu obat yang tersisa pun segera dilancarkan dan terbilas oleh produksi air mata baru dalam 2-5 menit. Ini berarti waktu kontak efektif antara obat dan kornea itu sangat singkat. Yang ketiga, drainase nasolacrimal, yaitu obat yang terbawa aliran ini diserap cepat di mukosa nasal, sehingga akan mengalami vaskularisi kaya, tidak ada first pass efek hati, sehingga kadar sistemiknya itu bisa meningkat signifikan dan bisa menyebabkan risiko efek samping jantung, paru, atau SSP pada obat seperti timolol dan atropin. Yang ketiga kita masuk pada struktur kornea. Nah, kornea itu diibaratkan seperti sandwich, yaitu terdiri dari lipofilik, hidrofilik, kemudian lipofilik. Nah, obat itu harus melewati ketiga lapisan ini secara berurutan. Yang pertama itu epitel atau lipofilik. Nah, itu obat yang terlalu hidrofilik atau log P sangat rendah tidak dapat menembus lapisan ini karena membran selnya itu bersifat nonpolar, sehingga time conjunction-nya itu juga menutup jalur paraseluler untuk molekul besar. Yang kedua itu ada stroma atau hidrofilik. Nah, setelah melewati epitel, obat yang terlalu lipofilik atau log P-nya itu sangat tinggi justru terperangkap di lapisan ini karena tidak larut dalam lingkungan aqueous stroma. Yang ketiga ada endotel atau lipofilik. Nah, lapisan terakhir itu kembali menuntut sifat lipofilik agar obat itu bisa keluar menuju cairan aqueous. Yang keempat kita masuk pada mekanisme penetrasi intraokular. Yang pertama itu ada jalur korneal. Nah, jalur korneal itu ada dua jalur, yaitu yang pertama jalur transseluler, yaitu obat yang menembus langsung melalui membran sel atau rute utama untuk obat yang bersifat lipofilik. Nah, molekul ini akan masuk ke sel, kemudian keluar ke sel berikutnya, dan seterusnya. Jalur yang kedua itu paraseluler, yaitu obat yang melewati celah antar sel yang sangat terbatas karena time junction di epitel dan hanya untuk ion yang kecil dan bersifat sangat hidrofilik. Jalur yang kedua itu jalur non-korneal, yaitu melalui konjungtiva, kemudian sklera, kemudian ruang suprachoroidal yang relevan untuk molekul yang berukuran besar atau peptida dan protein yang tidak bisa menembus kornea. Jalur ini lebih sering dimanfaatkan untuk mengobati segmen posterior atau retina koroid yang tidak terjangkau lewat jalur korneal biasa. Nah, mekanisme ini dipengaruhi oleh log P, yaitu jika log P-nya itu terlalu rendah atau kurang dari 0, maka dia akan terhalang di epitel, dan jika log P-nya itu 1-3, maka penetrasi korneanya itu optimal, dan jika log P-nya itu terlalu tinggi atau lebih dari 3-4, maka dia akan terperangkap di stroma sehingga sulit untuk mencapai cairan aqueous.
Yang keempat, kita masuk pada faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi. Itu yang pertama, viskositas. Viskositas itu ada penambahan polimer seperti HPNC, CMC, dan PVA untuk meningkatkan kekentalan larutan, dan jika viskositasnya itu terlalu tinggi akan menyebabkan penglihatan itu kabur sementara dan rasa tidak nyaman. Yang kedua itu ada pH dan kapasitas dapar. Itu cairan mata alam itu ber-pH-nya itu 7,4 dan formulasi yang terlalu asam atau basah bisa memicu produksi air mata yang terlalu berlebih sebagai respon iritasi, sehingga obat itu justru semakin cepat terbilas. Dan kapasitas daparnya itu harus cukup untuk menjaga stabilitas obat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga resisten terhadap normalisasi oleh cairan mata. Yang ketiga ada ukuran partikel untuk suspensi, yaitu partikel yang lebih kecil maka luas permukaannya itu lebih besar sehingga laju disolusinya itu lebih cepat di cairan mata, sehingga obat itu akan tersedia lebih cepat untuk diserap. Yang kelima, kita masuk pada parameter bioavailabilitasnya ophthalmic. Yang pertama itu ada Cmax intraokular, yaitu konsentrasi puncak obat yang terukur di cairan aqueous setelah pemberian topikal, yang mencerminkan seberapa banyak obat yang berhasil menembus kornea. Yang kedua itu ada AUC atau area under curve, yaitu integral konsentrasi obat versus waktu di cairan aqueous, yang mencerminkan total paparan obat di kompartemen mata. Yang ketiga ada Tmax, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax, sehingga penting untuk menentukan frekuensi pemberiannya. Yang terakhir itu ada eliminasi, yaitu obat yang dieliminasi dari cairan aqueous melalui aliran kanal Schlemm atau drainase aqueous, itu dimetabolisme oleh enzim lokal dan difusi balik ke darah. Yang keenam, kita masuk pada strategi peningkatan residence time dan evaluasi dari formulasi. Yang pertama itu peningkatan viskositas, yaitu pendekatan yang paling sederhana dan paling umum digunakan seperti polimer mukoatif seperti hyaluronat, dan juga dapat berikatan dengan musin di permukaan kornea sehingga akan memperpanjang waktu tinggalnya secara aktif. Yang kedua itu ada sistem in situ gelling, yaitu formulasi yang disiapkan sebagai larutan encer atau mudah diteteskan sehingga tidak mengganggu dosis, namun akan mengalami gelasi spontan setelah kontak dengan cairan mata. Keunggulannya itu kenyamanan seperti tetes biasa, dan efeknya itu dapat seperti gel. Yang ketiga penetration enhancer, yaitu zat yang sementara mengganggu integritas tine junction atau membran sel epitel untuk meningkatkan permeabilitas kornea. Contohnya itu benzalkonium klorida atau BAK, yang juga berfungsi sebagai pengawet. Yang terakhir, evaluasi data formulasi, yaitu yang pertama uji permeasi ex vivo menggunakan kornea sapi atau kelinci, menggunakan metode model Franz diffusion cell, yaitu pengukuran kadar obat di cairan aqueous hewan coba setelah pemberian topikal. Yang kedua itu perbandingan AUC antara formulasi untuk menentukan formulasi dengan BA tertinggi. Yang ketiga uji toleransi okular, yaitu pengamatan dry atau hiperemia dan kekeruhan kornea serta pembengkakan konjungtiva.